Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat ya. Karena situasinya masih COVID-19, Ibu harap kalian bisa menjaga kesehatan dengan cara memakan makanan yang bergizi dan selalu berolahraga. Jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan selalu cuci tangan. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ika Kartika. Saya sedang melakukan kegiatan magang di SMA PGI 2 Bandung. Pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Inflasi adalah suatu proses atau kondisi menunjukkan kenaikan harga secara terus-menerus dan secara umum pada periode tertentu. Inflasi ini bisa diatasi dengan beberapa kebijakan. Kebijakan yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan pemerintah yang mengatur jumlah uang yang beredar melalui Otoritas Bank Indonesia. Kebijakan ini merupakan kebijakan mengatur uang yang beredar, karena salah satu penyebab inflasi adalah jumlah uang yang beredar terlalu banyak, sehingga meningkatkan permintaan masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat. Tujuan kebijakan moneter ini yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, tentunya supaya tidak terjadi inflasi. Dan perannya untuk memperoleh proses pembangunan, menciptakan jumlah uang yang beredar yang cukup. Jadi, jumlah uang yang beredar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Jenis kebijakan moneter ada dua. Yang pertama, kebijakan uang ketat, yaitu kebijakan moneter yang dilakukan pada saat jumlah uang yang beredar sedang banyak atau bersifat kontraktif saat terjadinya inflasi. Sehingga kebijakan jumlah uang yang beredar harus dikurangi. Yang kedua adalah kebijakan uang longgar. Kebijakan ini dilakukan pada saat jumlah uang yang beredar sedikit atau bersifat ekspansif, sehingga jumlah uang yang beredar harus ditambah supaya uang ini bisa dimiliki masyarakat sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya. Kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah memiliki beberapa instrumen atau cara-cara mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan diskonto adalah kebijakan menaikkan atau menurunkan suku bunga tabungan dan kredit di bank. Yang kedua, kebijakan operasional pasar terbuka. Kebijakan ini menjual atau membeli surat berharga seperti SBI atau Sertifikat Bank Indonesia di pasar modal. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Kebijakan ini menaikkan atau menurunkan cadangan kas minimum di bank umum. Keempat, kebijakan kredit selektif. Kebijakan ini mempertimbangkan pemberian kredit kepada masyarakat dengan menetapkan syarat 5C, yaitu karakter, capitability, capital, collateral, dan condition of economy. Di sini ada instrumen yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi inflasi. Perhatikan tabel berikut. Pada saat inflasi, jenis kebijakan yang digunakan yaitu uang ketat yang bersifat kontraktif, karena untuk mengatasi jumlah uang yang beredar sangat banyak pada saat itu. Dan pada saat deflasi, dilakukannya kebijakan uang longgar yang bersifat ekspansif, karena untuk mengatasi uang sedikit. Di sini pemerintah menggunakan instrumen diskonto saat inflasi. Tingkat suku bunga tabungan maupun kredit dinaikkan oleh pemerintah agar masyarakat bisa berhemat dan tertarik menggunakan tabungan daripada melakukan pinjaman atau kredit. Jika masyarakat mengambil kredit dan pinjaman, maka akan membayar bunga pinjaman yang tinggi. Begitupun saat deflasi atau penurunan harga, tingkat suku bunga dan kredit diturunkan agar masyarakat melakukan permintaan uang melalui kredit supaya masyarakat bisa membayar bunga kredit
dengan jumlah uang yang rendah dan masyarakat bisa mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, pemerintah melakukan instrumen kebijakan OPT atau operasional pasar terbuka. Maka, pemerintah mengatasi inflasi saat uang beredar sedang banyak dengan cara menjual surat berharga yaitu SBI atau Sertifikat Bank Indonesia di pasar modal agar masyarakat atau investor membeli SBI tersebut sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Berlaku sebaliknya, jumlah uang beredar sedikit pada saat deflasi, maka pemerintah akan membeli SBI dari masyarakat di pasar modal, yaitu hal ini dilakukan agar masyarakat bisa memiliki uang sehingga jumlah uang yang beredar cukup. Yang ketiga, pemerintah pun bisa melakukan cash ratio atau kebijakan cadangan kas untuk bank-bank umum pada saat inflasi agar tidak mengeluarkan kredit kepada masyarakat. Sebab bisa menambah uang yang beredar di masyarakat, maka pemerintah menetapkan cadangan kas yang naik atau ditingkatkan. Dan pada saat deflasi, pemerintah akan menurunkan cadangan kas supaya masyarakat bisa melakukan kredit atau pinjaman, sehingga memiliki uang untuk memenuhi kebutuhannya. Atau sebagai kas untuk tidak dikeluarkan kepada masyarakat. Misalkan, peraturannya adalah setiap bank umum harus memiliki cadangan kas sebesar 1 miliar dan 1 miliar ini tidak boleh digunakan kepada hal apapun karena itu bersifat cadangan. Takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Pada saat inflasi, cadangan yang 1 miliar itu bisa dinaikkan menjadi 1,5 miliar karena agar bank tidak memberikan kredit kepada masyarakat dari uang 1 miliar tersebut. Jadi, kebijakan instrumental terakhir yaitu kredit selektif. Jadi, pada saat inflasi, kredit yang diberikan itu sangat ketat dengan menerapkan syarat 5C, yaitu karakter, capitability, capital, collateral, dan condition of economy. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak terlalu melakukan kredit, sebab uang yang beredar semakin banyak nantinya di masyarakat. Dan ketika terjadinya deflasi, pemerintah melakukan kredit dilonggarkan, supaya masyarakat memiliki uang dan bisa memilih kebutuhan pada saat deflasi. Kebijakan mendorong moral ini dengan memberikan pengumuman atau memberikan surat edaran sosialisasi dari Bank Umum dan Bank Indonesia kepada masyarakat terkait pemanfaatan jumlah uang beredar. Cara mengatasi inflasi yang dilakukan pemerintah yang kedua yaitu dengan kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur pendapatan dan belanja negara dalam APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas belanja dan mengendalikan defisit APBN sehingga pendapatan negara bisa optimal. Peran kegiatan fiskal yang dilakukan pemerintah yang pertama untuk menjaga stabilitas kegiatan ekonomi nasional dan yang pasti perannya untuk mensejahterakan masyarakat. Jenis kebijakan fiskal ada dua. Yang pertama, kebijakan fiskal kontraktif, yaitu kebijakan yang dilakukan pada saat perekonomian mencapai kesempatan kerja penuh atau pada saat terjadinya inflasi. Instrumen-instrumen kebijakan fiskal terdiri dari dua instrumen, yaitu 1. Kebijakan sistem pajak atau pendapatan negara. Pajak merupakan pemasukan APBN terbesar kontribusinya, sehingga kebijakan sistem pajak ini adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur menetapkan pajak
yang dikenakan kepada masyarakat untuk bisa mengatasi inflasi maupun deflasi. Yang kedua, kebijakan belanja negara. Kebijakan pemerintah ini dalam mengatur jumlah belanja negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat bisa sejahtera. Di sini ada instrumen kebijakan fiskal. Coba perhatikan tabel berikut ini. Jenis kebijakan kontraktif pada saat kesempatan kerja penuh, artinya masyarakat memiliki pekerjaan dan juga memiliki penghasilan atau pendapatan yang tinggi, sehingga bisa memenuhi kebutuhannya. Hal ini bisa menyebabkan permintaan barang dan uang tinggi, maka akan menyebabkan terjadinya inflasi. Oleh karena itu, instrumen ini yang bisa digunakan. Sistem pajak dengan meningkatkan tarif pajak atau jumlah pajak sehingga masyarakat bisa menyisihkan sebagian uangnya dari pendapatan untuk membayar pajak. Jenis fiskal ekspansif yaitu pada saat kondisi pengangguran tinggi atau masyarakat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan sedikit, bisa menurunkan permintaan uang dan barang, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Pada saat deflasi, penurunan harga instrumen sistem pajak yang diterapkan pemerintah adalah dengan menurunkan tarif pajak agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya, sebab harga barang dalam keadaan turun. Pengaturan belanja negara. Pada saat inflasi, pemerintah menurunkan tingkat belanja negara karena fokus untuk meningkatkan pendapatan negara. Kebijakan ini pun bisa disebut kebijakan anggaran surplus, yaitu pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Sedangkan pada saat deflasi, pemerintah menaikkan belanja negara agar pemerintah bisa memberikan bantuan subsidi kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya. Kebijakan ini disebut kebijakan defisit, di mana pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Kebijakan yang seimbang dalam kebijakan pemerintah adalah menyeimbangkan jumlah pendapatan dan belanja negara yang sama. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.